di sana. Artinya mereka yang datang ini bukan tidak memiliki KTP ya. KTP Yang asli Sarolangun maksudnya Mas Du ya? KTP Sarolangun ya yang mendatang ini. Ya, gimana? Artinya orang yang datang pekerja-pekerja di illegal drilling ini tidak memiliki KTP ya, dipastikan ya. Mungkin dari Oh iya, pemerintah. ya kan dia statusnya sebagai pendatang, tentunya dia memakai KTP daerah asal di luar Jambi. Sangat ironis. Kalau berapa orang Pak Kapolres yang datang misalkan dari luar Jambi, perkirakan pekerja dari 87 sumur aktif ini. Satu sumur aja sekitar 5 sampai 7 orang ya, berarti kalikan 87 sekitar 500-an. Iya, lebih ada sekitar 5. Nah, Pak Kapolres, saya mau nanya sedikit Pak Kapolres. Ini kan dari 500, kurang lebih 500 pekerja ini sudah ada berapa yang pelaku yang sudah kita amankan dan kita proses, Pak? Yang bisa kita amankan sampai saat ini tuh ada sekitar 11 tersangka. 11 tersangka yang sudah menjalani vonis, bahkan sudah diputus pengadilan ya. Dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Sarolangun. Di lapas Sarolangun. Itu semuanya orang luar ya, Pak ya? Apa? Semuanya orang luar Jambi atau bagaimana, Pak? Ya, rata-rata orang luar Jambi. Rata-rata orang luar Jambi. Sumatera Selatan. Itu vonis berapa tahun, Pak? Kalau pelaku ini bos atau pelaku pekerjanya, Pak? Pekerja. Jadi pekerja ini kalau sesuai dengan Undang-Undang Minerba ya, mereka itu misalnya melakukan kegiatan pengeboran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tuh, pasal 52, dia kenanya bisa sampai 6 tahun, ancaman 6 tahun, denda 6 miliar. Denda 6 itu ya miliar. Kalau yang melakukan eksploitasi atau pengeboran. Kemudian yang misalnya dia melakukan pengolahan, dalam arti mengolah dari minyak mentah ke minyak jadi, itu pasal 53-nya dia bisa kena 5 tahun ataupun denda 5 miliar. Sedangkan pengangkutan, dalam arti pengangkutan itu misalnya dia sudah bawa drum ke dalam kendaraan, dalam truk, kemudian ditangkap anggota di lapangan, dia bisa kena 4 tahun, 4 miliar ancaman dendanya. Tangkap tangan gitu, Pak ya? Oh iya, harus tertangkap tangan, karena kita ini kan barang bukti ini harus diuji lab juga ke laboratorium forensik, sehingga barang bukti harus ada di tempat, nggak bisa kita tidak tanpa barang bukti. Oke, Tribuners, ini kan Polres Sarolangun sudah melakukan langkah-langkah. Kemarin hasilnya ada 2 kasus yang sudah terungkap, pengeboran, kemudian pengolahan ada 2, kemudian pengangkutan juga ada 2 juga, kemudian yang di Polda 1. Nah, ada sekitar 10. Nah, berarti artinya ini kan kalau kita bisa bilang ada pengeboran, pengolahan, pengangkutan, berarti kan sampai dengan distribusi ya, Pak Kapolres. Ya. Artinya ini kan sistemik ya, sudah terbentuk apa ya? Sudah terlempar-lempar lah gitu, Pak. Yang tersistem ya di situ. Iya. Nah, halo. Nah, dari pembacaan Polres Sarolangun, larinya kemana saja ini? Kalau boleh, atau mungkin gini, Pak Kapolres, bisa diceritakan bagaimana masyarakat, bukan masyarakat ya, orang-orang pekerja itu melakukan pengeboran, kemudian melakukan pengolahan, kemudian distribusi kemana saja? Bisa diberikan gambaran? Ya. Dia melakukan kegiatan pengeboran tentunya di Desa Lubuk Napal itu ya. Kemarin Mas Wahyu melakukan kegiatan liputan ke sana. Dan kalau misalnya pengolahan minyak,
Ada juga di dekat Kebun Apal tuh namanya Desa Danau Serdang, kilometer 14-15, ada sekitar 5 tempat pengolahan itu sudah pernah kita razia. Tinggal satu tempat kemarin pada saat dengan tim Polda juga sudah kita sita berapa drum. Kemudian selain itu juga ada di daerah Jambi ya, arah Jambi. Salah di Nes itu ya, sekitar Nes itu ya. Iya Pak, Batanghari itu ya, masuk wilayah mana? Batanghari ya? Batanghari Pak. Iya, Batanghari. Kemudian satu lagi ada di daerah Rupit. Rupit itu Cirawas. Sumatera Selatan ya. itu. Sumatera Selatan. Tempat pengolahan, kemudian habis itu didistribusikan setelah dijadikan minyak jadi ya. Itu Mas. Iya. Ini kan kalau di Sarolangun distribusinya sampai ke Jambi saja atau nanti ke luar Jambi biasanya mereka ngirim Pak Kapolres? Iya, 2 tempat itu Mas, di Jambi dan luar Jambi. Metodenya? Di Jambi dan luar Jambi. Metode distribusinya seperti apa Pak Kapolres? Apanya? Metode distribusi mereka menjual kemana? Seperti apa caranya? Dia caranya kalau misalnya ngangkut dari tempat pengeboran tuh pakai kendaraan misalnya truk ataupun kendaraan roda 4 yang terbuka ya. Kemarin sudah kita sita ada kendaraan jenis Jeep yang ada apa namanya? Model pickup ya belakang itu. Oh, Jeep. Jadi kemudian ada metode gitu. Roda 4 ya, roda 2 juga ada motor itu dia pakai dirigen. Itu juga bisa juga. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Kapolres. Gimana? Ini Pak, ya gini, ini kan kalau distribusi kan banyak metode yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendistribusikan. Nah, dari pantauan dan penelusuran kami di lapangan bahwa yang mereka lakukan itu sebagian melakukannya dengan cara ojek minyak gitu. Ya, pakai sepeda motor roda 2. Iya, ojek. Mereka itu membeli sudah membeli dijual lagi dengan pengepul di luar. Begitu. Ya memang seperti itu kan. Dia pakai motor-motor yang istilahnya sudah dimodifikasi karena lokasi menuju ke tempat sangat ekstrim Pak Kapolres ya Pak Kapolres. Jalannya ya rusak, susah. Bukan jalan yang aspal atau cor itu ya Pak Kapolres? Oh, nggak ada. Kalau dia aspal mungkin bisa setiap hari kita razia. Ini kalau jalannya kayak gitu, kita mikir-mikir ya masuk gitu. Iya. Agak susah. Itu jalan di kota Mas Du. Oh iya. Oke, enggak. Ini sebagai informasi buat Tribuners, ini kan ada penonton dari Jakarta ini Pak Denny, Pak Kapolres. Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya ini kan pasti nonton saya yakin. Nah, ini kan terlihat dari di sini ada sekitar hampir 200-an orang saat ini menonton kita. Nah, sebagai gambaran Sarolangun ini daerahnya belum begitu bagus ya untuk daerah-daerah tertentu ya. Terpencilnya belum. Iya, daerah ini. Jadi masih jalan tanah, kemudian tanah. Kalau hujan pasti becek, kemudian kalau panas licin pasti licin. Kemudian geronjolan sewu, Mas Du. Oh, gitu ya. Tapi Pak Denny kan betah-betah di sana. Terbukti 11 bulan ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Oh ya, bisa. Informasi Tribuners, Pak AKBP Denny Herianto ini sebentar lagi akan pindah tugas. Meninggalkan Sarolangun, Mas Du. Meninggalkan Sarolangun dan ke Solo. Kota Solo ya, Pak Denny. Iya. Ya, nanti artinya ada banyak yang telah dilakukan oleh Pak Denny ketika bertugas di Sarolangun, salah satunya rahasia-rahasia ini. Dan tentu tantangannya di Sarolangun berbeda dengan di daerah-daerah lain. Ketika di daerah lain jarang orang-orang nekat seperti illegal drilling, kemudian di Sarolangun ternyata
dan illegal drilling. Nah, Pak Denny, Pak Kapolres, boleh yang sudah dicoba dilakukan Polres Salolangun untuk mengantisipasi ini. Ini kan istilahnya kalau saya nyebut banyak orang nekat, benar ya Mas Wahyu, banyak orang nekat melakukan lagi. Nah, secara rahasia, secara penindakan tegas sudah dilakukan. Kemudian ada hal lain nggak yang coba dilakukan dari Polres untuk memberikan dibikin apa gitu program dengan masyarakat? Tentunya kita juga melaksanakan kegiatan preventif ya Mas. Preventif dalam arti pencegahan dengan memasang spanduk-spanduk berisi larangan dan ancaman hukuman kegiatan penambangan minyak ilegal ini di titik-titik sebelum menuju ke lokasi ya. Namun ini merupakan salah satu upaya. Selain itu juga menyampaikan secara langsung ke masyarakat ya, mungkin tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ke masyarakat sekitar yang khususnya. Namun yang menjadi masalah tentunya di sini adalah ternyata masyarakat sekitar lokasi itu rata-rata juga mendukung ya Pak ya? Atau gimana? Iya, mendukung, bahkan beralih profesi yang sebelumnya mereka itu sebagai petani karet ya, karena mungkin harga karet kurang bagus sehingga mereka menjadi ikut-ikutan dalam kegiatan legal tersebut. Nah, di sini juga kadang sih nggak semuanya untung karena ada juga yang rugi. Kadang mereka juga nyesel setelah menjual mungkin kebun karetnya, kemudian mencoba melakukan kegiatan legal, ternyata modalnya nggak balik. Ya berarti dia salah prediksi. Atau jangan-jangan besok bertahun-tahun kemudian ini daripada bisnis sawit atau karet tuh milih illegal drilling ya, illegal drillingnya Mas ya. Bisa jadi kan Mas Wahyu, Pak Kapolres. Iya. Kalau lihat angkanya ya. Jadi tapi itu yang yang berhasil ya Mas. Itu yang menurut saya yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Tapi menurut saya Pak Kapolres ini perlu dukungan juga dari aparat desa Pak Kapolres. Ini kan bisa jadi kan aparat desa juga ikut bermain ini Pak. Atau ya kan di portal Pak? Itu kalau misalnya mereka lewat mungkin titik-titik tertentu ada portal, mungkin mereka bayar retribusi lah. Misalnya ke desa tuh kan. Paling 50 ribuan atau berapa nah. Sekali masuk ya Pak Kapolres ya? Iya loh, mereka ada hitung-hitungannya juga, nggak merugi kan intinya. Gitu. Tapi kalau rata-rata masyarakat di desa setempat ini enggak Pak Kapolres istilahnya mendukung atau malah mencoba? Ada pro kontra. Jadi ada yang setuju kalau mereka memang mata pencariannya di sekitar situ seperti yang sampaikan Mas Ayu tadi, ada yang jualan, kemudian ada yang tugasnya ojek pakai motor terus ngambil bagian ngambil minyak kayak gitu, mereka pasti mendukung. Tapi ada juga yang kontra dalam arti menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, udara, kemudian pokoknya kondisinya memprihatinkan kayak gitu kan. Sangat parah ya Pak Kapolres ya. Nggak bagus lah buat kehidupan masa yang akan datang. Iya, jelas akan terjadi ini kerusakan lingkungan itu sudah pasti. Kemudian kita juga nggak tahu kan siapa saja yang masuk ke situ kan, warga mana itu kan secara dan juga itu rawan terbakar tuh Mas, kalau misalnya salah dalam hal melakukan kegiatan pengeboran bisa kan jetnya itu kan mudah terbakar minyaknya kan. Iya. Oh iya. Kalau ada yang sembrono mungkin. Kalau nggak salah sempat terjadi di Batanghari kalau nggak salah ya. Batanghari ya. Ya dulu waktu itu pernah sempat menimbulkan ada korban terbakar juga. Ada korban. Iya pekerjaannya Mas ya. Iya betul Mas Wahyu.